Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini? Tadi pagi sempat bagus, ya, sempat bagus. Wah, kita juga happy gitu. Tapi menjelang siang tiba-tiba bam 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 bam, ya turun terus. Dan pelan-pelan banyak yang merah. Dan ini sesuai sekali dengan apa yang kita bagikan kemarin, ya. 2 hari yang lalu saya bagikan mengenai uncertainty, ya, di hari Jumat, ya, di weekend saya bagikan mengenai uncertainty, dan kemarin saya juga bilang hati-hati, market masih penuh volatilitas, dan jika yang sudah kena cut loss, nggak apa-apa, jangan buru-buru untuk langsung re-entry. Dan hari ini, yes, seperti kejadian betul, ya. Kita nggak, tadi pagi di grup juga ada beberapa bilang, gimana Pak, boleh masuk nggak, boleh masuk nggak? Saya bilang nunggu siang gitu. Dan kalaupun mau boleh masuk ya saya bilang dicicil aja. Dan tapi at the end pada koreksi semua, ya, pada koreksi, dan ini sebenarnya sudah terdetek, sudah terhitung. Kita sudah hitung, sudah kalkulasi. Ini yang kita sebut sebagai resiko yang terhitung, ya. Kita bisa menghitung resikonya. Jadi di dalam trading saham salah satu keunggulannya adalah kita bisa menghitung resiko. Ketika harganya bergerak dengan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, kita bilang oh moga-moga bisa naik, tapi ternyata harganya berbalik arah dan kita ada posisi, ya, kita memang harus jual rugi dulu dengan harapan kita bisa nanti buyback dengan harga yang lebih murah, atau kita bisa pindah ke saham-saham yang defensif yang saat ini justru lagi naik daun, lagi bagus. Salah satu contohnya apa? Ada beberapa, ya. Salah satu contohnya ada BCA dan BRI. Yang notabene ketika yang lain merah, ini malah dua ini malah hijau, malah bagus gitu loh. Dan ada juga Telkom. Telkom juga termasuk yang defensif, ya. Bergerak nggak terlalu signifikan, naik turunnya ya gitu-gitu aja. Nah, itu mungkin bisa beberapa bisa switch ke sana, bisa, tapi ya ini bukan rekomendasi, ya, tapi lebih pada studi kasus, ya. Jadi kalau Bapak Ibu dihadapkan sama posisi yang seperti ini, ya, seperti ini di kondisi merah gitu, ya. Nah, kita bisa menggunakan action, ya, antara duduk diam, tidak ngapa-ngapain sama sekali, kita lihat market aja, atau jika Bapak Ibu memang memutuskan untuk masuk, cari saham-saham yang defensif yang pergerakannya tidak terlalu volatile, ya. Nah, silakan Bapak Ibu pilih, ya. Itu strateginya, strategi trading di market lagi saat sedang koreksi merah gitu. Nah, terus bagaimana dengan kondisi hari ini? Apakah end of the world dengan impact yang kita bilang kemarin, perlambatan ekonomi apa sebenarnya, padahal Indonesia hari ini membukukan raca perdagangan yang surplus. Terus apakah ini di end of the world? Saya bilang nggak juga, santai aja. Ini masih di awal minggu, Bapak Ibu, ya, masih hari Selasa, masih ada 3 hari perdagangan, Rabu, Kamis, dan Jumat, yang mana berpeluang untuk rebound. Dan IHSG sudah biasa, turun 0,5, reboundnya 1%, sudah biasa. Itu yang kita sebut sebagai market dengan penuh volatilitas dan penuh ketidakpastian, uncertainties tadi. Itu sebabnya Bapak Ibu harus punya strategi, harus punya trading plan. Kalau tidak punya trading plan, beli hanya sekedar ya disuruh beli ini, ya rekomendasinya kan ini kan beli aja tubruk. Nah, saya sekali lagi tekankan, ya, rekomendasi kita nggak mesti selalu ditubruk beli, ya. Kalau memang nggak jalan, candlenya merah ya jangan ditubruk. Jadi salah satu rule utama dari winner stocks, rekomendasi winner stocks hanya boleh dibeli kalau candlenya jadi hijau atau biru tua. Nah, saya kan rilis video ini kan malam untuk member dan pagi-pagi untuk umum. Nah, ketika dihadapkan ternyata candlenya merah, ya jangan dibeli gitu loh. Lah, tahu gimana Pak? Jam 9 buka, biru, hijau. Lah, saya tubruk. Lah, siapa yang suruh beli jam 9, jam 10? Jangan beli pagi-pagi, ya. Saya selalu tidak pernah rekomendasikan Bapak Ibu untuk beli pagi. Saya selalu rekomendasi beli itu siang, di jam-jam yang sudah mature, yang sudah stabil, yang sudah tidak volatile lagi, ya. Kecuali Bapak Ibu punya strategi, sudah punya aturan main, sudah bisa melihat analisa dengan macam-macam, ya, terserah, ya. Nah, silakan aja mau masuk jam 9 kayak mau jam berapa kayak terserah. Tapi kalau buat pemula, saya sarankan untuk masuk sebaiknya di atas jam
di atas sesi 2 lah. Maksudnya di sesi 2 lah, sebaiknya di sesi 2 untuk masuk ya. Kalau di sesi 2 candlenya merah ya jangan masuk. Kalau sesi 2 candlenya biru ya silakan masuk bertahap. Ya, itu sharing kita ya, pendek aja di awal di minggu-minggu pertengahan minggu ini. Moga-moga besok market bisa berbalik arah. Coba kita cek bagaimana dengan kondisi market ya. Kita masuk segmen berikutnya yaitu market review. Nah, ini dia ya. Ya. Market review-nya sesuai nggak sih? Saya bilang kalaupun dia naik, dia akan menguji level berikutnya yaitu mendekati 7.017 dan begitu kalau dia koreksi, dia bisa aja berpulang ke 6878, 6814 atau di 6860 ya bottom selendang. Saya sempat ngomong ini di video kalau nggak salah yang di uncertainties kalau nggak salah ya di hari Jumat dan market ternyata masih bergerak di range itu. Kenapa? Ya karena masih biasa. Ini kan sekarang detik-detik dia break all time high. Ini kita ngomong dia di puncak nih. Ya, kita lagi ngomong di puncak, IHSG di puncak. Jadi bukan tanda-tanda koreksi dalam. Kalau lihat kondisi hari ini dengan asing masih membukukan net buy 2,727 triliun ya, net buy asing masih masuk. Nah, itu membuktikan bahwa pada dasarnya market pasar Indonesia ini masih menarik buat mereka untuk entry. Cuma semakin banyak yang entry, semakin banyak asing porsi, asing bobot asing yang masuk. Nah, saya sebenarnya agak deg-degan sih. Takut kalau mereka tiba-tiba keluar, mereka tiba-tiba hengkang, market kita anjlok gitu aja. Sesimpel itu. Dan hari ini transaksinya membukukan 14,5 triliun turnovernya secara keseluruhan. Lumayan besar, cukup besar ya. Secara beberapa waktu belakangan sempat merosot sampai 12 triliun. Nah, sekarang di 14,5 triliun. Nice. Dan yes, kita harapkan dia saat ini kan candle-nya tertahan di support ya. Di 6878 tertahan di selendang, top selendang. Kita berharap dia bisa segera rebound ya, bisa segera rebound, comeback di atas 6950. Ya moga-moga di 3 hari terakhir ini, di 3 hari Rabu, Kamis, Jumat dia bisa rebound. Ya, katalis positifnya apa? Katalis positif salah satunya adalah neraca perdagangan Indonesia di surplus ya, tadi laporannya surplus dan kemudian bisa aja salah satu katalisnya adalah harga komoditi yang kembali rebound, kembali naik. Walaupun kita nggak mendoa harga komoditinya terbang terus, tapi ya ini kan lagi koreksi ya, bisa ada technical rebound. Terus COVID-19 di China terkendali. Ya pasti saya cukup optimis mereka bisa mengendalikan dengan baik sih. Kita jangan overreactive ya, jangan terlalu bereaksi. Nah, cuma masalahnya ada katalis negatif yang sering kali orang bilang, wah Pak ini tapering off dan sebagainya. Nah, saya bilang kita tidak melihat itu sebagai suatu ancaman sih saat ini. Yang saya melihat ancaman itu adalah sebenarnya adalah suku bunga. Ya, suku bunga 10 years 10 tahun punya suku bunga yang saat ini lagi naik, lagi menguat ya. Suku bunga itu government bonds itu yang sebenarnya menjadi katalis negatif buat Dow Jones dan S&P 500 dan Nasdaq. Tapi saya harap imbasnya nggak sampai ke sini. Kenapa saya bilang nggak sampai sini? Ya jelas karena kalau dilihat chartnya Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq itu posisinya sudah downtrend, sedangkan IHSG belum. IHSG masih posisi di uptrend, baik di daily, weekly, maupun monthly. Jadi saya bilang di 3 time frame ini masih solid, masih nanjak kuat. Kemungkinan besar masih katalis positif lah yang masih akan membawa gerbong IHSG melanjutkan arahnya ke utara. Ya. Oke, lanjut kita akan melihat sektoralnya bagaimana untuk perdagangan esok hari. IDX Basic koreksi ya, walaupun asing masuk cukup lumayan ya 160 bio, tapi koreksi dia nggak apa-apa. It's okay, dia dekat-dekat support. Biasanya kalau nyentuh skyline dia bisa balik rebound. Berikutnya consumer cyclicals. Wah, ini rupanya rata ya, nguji support semua, ya. Terus energi, waduh, jebol support bahkan. Moga-moga segera rebound. Terus sektor finance,
Nah, ini sempat naik, bagus, tapi ditutup agak koreksi. It's okay, nggak apa-apa. Pada dasarnya trennya juga masih dalam tren naik, jangka pendek masih tren naik, dan dia masih ada di atas selendang. Good. Harapan saya dia bisa segera rebound lagi. Sektor healthcare sempat naik, nguji support, dan sekarang dia ya masih nguji support juga, masih cenderung koreksi ya. Industri juga koreksi dan nguji support. Kemudian infrastruktur, wow, bagus ini ya, tertahan di persis nih di 999, luar biasa banget. Nah, ini top selendang juga. Kayaknya infrastruktur masih cukup aman. Nah, ini consumer non cyclical, saya juga sudah bilang beberapa kali bahwa sektor ini masih belum melirikkan saya karena dia secara tren masih downtrend dan belum mampu naik di atas selendang, dan beneran kan koreksi lagi, bahkan jebol masuk selendang lagi, turun di bawah selendang. Properti juga masih, ya ini saya bilang kemarin tuh sektor tuh properti yang konstruksi yang Wika, Adi, Waskita, kemana suaranya sekarang ya? Hilang. Saya juga kan udah kemarin bilang, saya masih belum oke untuk ini, belum berencana untuk masuk. Sentimen IKN itu saya masih belum oke untuk masuk ya. Saya sudah ngomong loh ya, Bapak Ibu di ini, di video saya. Silakan nonton-nonton lagi video-video saya. Terus kemudian ada Tekno, saham Tekno juga masih not good ya, masih under pressure, penuh tekanan, dan transportasi lagi nguji support lagi, moga-moga dia bisa comeback ya. Kalau ini masih mendingan lah, setidaknya dia di atas skyline, dan pada dasarnya trennya juga masih dalam tren naik. Ini kalau kita tarik garis panjang ke belakang, nah dia sebenarnya masih dalam tren naik yang cukup kuat. Jadi ada beberapa, saya kasih summary di sektoral. Transportasi masih oke ya, buy on weakness. Terus ada IDX Finance juga masih oke. Ya, saya buka. Finance juga masih oke, dalam tren naik ya, ini kelihatan sekali. Terus energi juga dalam tren naik ya, pada dasarnya masih cukup oke. Terus infrastruktur juga walaupun dia kayak begini, tapi dia pada dasarnya dalam tren naik yang cukup bagus ya. Jadi silakan dicermati sektoralnya, beberapa yang bisa Bapak Ibu amati untuk perdagangan esok hari. Ada juga sebenarnya basic udah disupport sih. IDX Basic. Nah, ini juga disupport dan pada dasarnya dalam tren naik juga. Nah, ini ya, silakan. Dan satu lagi industri ya, sebenarnya industri, tapi industri ini ya nggak ada tapinya sih. Oke sih, dia masih oke ya, masih oke nih, dia dalam tren naik yang bagus. Moga-moga dia segera rebound lagi ya. Itu sektor-sektor yang saya minta cermati, silahkan dicermati aja Bapak Ibu ya, cermati dulu untuk buat modal. Kira-kira ketika market lagi koreksi, serok apa nih? Nah, itu salah satu sektor-sektor yang menurut saya masih aman, relatif aman untuk koreksi ya, untuk maksudnya serok di saat koreksi. Oke, ya, kita berikutnya masuk ke rekomendasi. Dan seperti biasa sebelum masuk ke rekomendasi, saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube kami dan nyalakan tombol loncengnya sehingga ketika kami upload video-video baru, Bapak Ibu bisa mendapat notifikasinya. Dan tentu saja, jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari video-video kami, silakan klik tombol jempol ya. Dukung video kami untuk semakin berkembang, semakin banyak orang yang tahu ya, dengan men-share video-video YouTube kami. Yes, kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi saham untuk perdagangan tanggal 16 Maret 2022. Oke, pertama yang saya mau rekomendasikan salah satunya adalah TPIA. Wah, ini salah satu yang anti badai menurut saya. Ketika yang lain merah, dia hijau sendiri. Ya, moga-moga stairway to heaven lagi. Ya, naik lagi nih. Habis TPIA ada IMPC. Ini juga sama. Ini yang saya berikan adalah saham-saham yang anti badai yang dalam tren naik yang cukup kuat ya. Terus ada Amar. Nah, ini Amar, silakan cermati. Terus ada Akra juga bagus ya. Ini tadi merah, dia malah hijau sendiri. Nice, silakan dicermati. Terus terakhir adalah CBMF. Nah, yang terakhir ini semi-semi gorengan ya, CBMF ini. Karena volatilitasnya tinggi. Ya, kalau dia naik bisa 10%, turun bisa 10%. Setidaknya loh, kelipatan 10. Mungkin dia habis dari 10 naik jadi 20. Jadi hati-hati ya. Bisa aja tiba-tiba arah bisa saham ini. Tapi ya ini volatilitasnya tinggi ya. Ingat, high risk, high gain itu rule yang selalu ada di dunia trading saham.
Jadi ketika Bapak Ibu memutuskan untuk trading di saham-saham yang seperti ini, bahayanya adalah bisa posisi ARB berkali-kali, itu sudah pasti. Terus kemudian kerugian yang juga ketika masuk entry cukup besar. Ya. Dan harganya pun, jadi jangan lihat harganya. Orang seringkali bilang, Pak, saya mau cari yang saham-saham yang murah-murah aja deh, yang harganya murah. Ya, jadi gini, nggak bisa jadiin patokan sih sebenarnya. Harga murah itu adalah harga perusahaan yang layak dibeli sebenarnya. Kalau kayak begini yang mepet-mepet gocap gitu ya, 50 rupiah, saya sih nggak sarankan untuk jangka panjang, invest jangka panjang. Ini untuk trading saja ya. Jangan, itu pun jangka pendek. Ya, scalper mungkin ya berapa jam aja. Oke, Bapak Ibu, itu sharing-sharing kita, rekomendasi kita, market review kita di hari ini perdagangan tanggal 15 Maret 2022. Ya, jangan lupa untuk selalu bikin trading plan ya. Tetap semangat ya, jangan patah arang. Jangan gampang menyerah. Peluang pasti ada dan nanti akan memberikan profit lagi kok. Don't worry. Sampai jumpa semuanya. Happy profit, stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all.